Anatomi dasar, aplikasi anatomi dalam klinis. Anatomi menjadi dasar untuk berbagai intervensi medis, seperti pembedahan. Pemahaman anatomi memandu dokter dalam menghindari kerusakan organ vital. Radiologi, pengetahuan anatomi digunakan untuk menganalisis hasil X-ray, CT scan, atau MRI. Anestesiologi, anatomi sistem saraf penting untuk prosedur seperti blok epidural. Fisioterapi, anatomi otot dan sendi digunakan untuk merancang terapi pemulihan. Aplikasi anatomi dalam klinis merujuk pada penggunaan pengetahuan anatomi untuk tujuan diagnosis, perawatan, dan pengobatan pasien dalam konteks medis. Penerapan anatomi sangat penting dalam setiap aspek kedokteran, mulai dari pemeriksaan fisik, pencitraan medis, pembedahan, hingga prosedur intervensi lainnya. Setiap praktik medis bergantung pada pemahaman yang kuat tentang struktur tubuh manusia agar dapat melakukan tindakan yang tepat dan efektif. Berikut adalah beberapa aspek utama aplikasi anatomi dalam bidang klinis. 1. Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik adalah proses awal dalam mendiagnosis masalah kesehatan pasien, di mana dokter menggunakan pengetahuan anatomi untuk memeriksa tubuh pasien secara menyeluruh. Ini melibatkan observasi visual dan teknik palpasi, perkusi, dan auskultasi untuk menilai kondisi tubuh dan organ internal. Palpasi, penyentuhan tubuh untuk merasakan struktur di bawah kulit, seperti organ atau pembuluh darah. Misalnya, seorang dokter bisa meraba abdomen untuk mencari pembengkakan hati atau limpa. Auskultasi, mendengarkan suara tubuh, seperti suara detak jantung atau suara pernapasan. Untuk mendeteksi adanya kelainan seperti murmur jantung atau wheezing pada paru-paru. Percussion, teknik mengetuk permukaan tubuh untuk mendengarkan suara yang dihasilkan. Digunakan untuk menilai kondisi organ internal, misalnya, untuk mengevaluasi ukuran dan kondisi paru-paru atau hati. Penerapan anatomi membantu dokter dalam menentukan lokasi atau kelainan pada organ tertentu berdasarkan pengetahuan posisi dan struktur tubuh. 2. Pencitraan medis. Pencitraan medis merupakan alat diagnostik penting yang memungkinkan visualisasi struktur internal tubuh. Dalam hal ini, pemahaman anatomi sangat diperlukan untuk menginterpretasikan gambar yang dihasilkan oleh alat pencitraan seperti X-ray, CT scan, MRI, atau USG. X-ray digunakan untuk melihat struktur tulang, serta deteksi kelainan seperti patah tulang atau pneumonia. CT scan memberikan gambaran potongan tubuh yang lebih rinci. Sangat berguna dalam mengidentifikasi kelainan organ dalam seperti kanker atau perdarahan internal.
MRI memberikan gambaran jaringan lunak secara detail, seperti otak, otot, atau jaringan ikat. Sangat berguna untuk menilai kelainan pada saraf atau otak. USG, ultrasonografi, digunakan untuk memvisualisasikan organ dalam, terutama dalam sistem reproduksi atau kardiovaskular, serta untuk memeriksa kondisi ginjal, hati, atau pembuluh darah. Pemahaman anatomi memungkinkan seorang dokter untuk mengenali struktur tubuh yang normal, serta mengenali kelainan atau patologi yang terlihat pada gambar medis. 3. Pembedahan dan intervensi bedah. Pengetahuan anatomi adalah dasar dari semua prosedur bedah. Bedah membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang posisi organ, pembuluh darah, saraf, dan struktur lainnya untuk menghindari kerusakan organ atau komplikasi yang tidak diinginkan. Pembedahan terbuka. Dalam pembedahan terbuka, pemahaman anatomi penting dalam menentukan titik sayatan yang tepat untuk mengakses organ atau jaringan yang terlibat. Pembedahan minimal invasif, laparoskopi. Pada prosedur ini, anatomi permukaan dan struktur internal tubuh dipelajari dengan cermat untuk menentukan cara terbaik dalam menggunakan instrumen kecil melalui sayatan kecil. Pembedahan saraf. Untuk prosedur bedah otak atau tulang belakang, pemahaman tentang anatomi saraf pusat dan perifer sangat penting untuk menghindari cedera saraf yang dapat menyebabkan disfungsi motorik atau sensorik. Selain itu, pemahaman anatomi juga berperan dalam teknik-teknik pembedahan lainnya seperti pemotongan pembuluh darah, pemasangan kateter, atau transplantasi organ. 4. Anestesiologi. Dokter anestesi menggunakan pengetahuan anatomi untuk memastikan pasien mendapatkan anestesi yang tepat dan aman. Mereka perlu memahami lokasi dan jalur saraf, serta pembuluh darah yang ada di sekitar area yang akan dibedah, untuk menghindari kerusakan atau reaksi yang tidak diinginkan terhadap anestesi. Anestesi regional menggunakan teknik seperti blok saraf untuk mematikan rasa di bagian tubuh tertentu, dan pemahaman anatomi saraf sangat penting untuk menargetkan saraf yang tepat. Anestesi umum membutuhkan pemahaman tentang jalur pernapasan, pengaturan ventilasi, dan pemantauan vital lainnya selama prosedur bedah. 5. Pengobatan penyakit dan gangguan organ. Pemahaman anatomi digunakan untuk merancang pengobatan untuk berbagai penyakit yang melibatkan organ tertentu. Penyakit kardiovaskular. Pengetahuan tentang sistem kardiovaskular sangat penting dalam diagnosis dan pengobatan gangguan jantung seperti gagal jantung, infak miokard, dan hipertensi. Dokter juga perlu memahami anatomi pembuluh darah untuk prosedur seperti angioplasti atau pemasangan stent.
Penyakit gastrointestinal untuk pengobatan gangguan pencernaan. Seperti penyakit Crohn atau kanker usus besar, pemahaman tentang anatomi saluran pencernaan memungkinkan dokter merencanakan pembedahan atau terapi lainnya, serta mendeteksi kelainan struktural pada organ seperti hati, lambung, atau usus. Penyakit endokrin untuk gangguan pada kelenjar tiroid, adrenal, atau pankreas. Pengetahuan anatomi sangat berguna dalam memahami bagaimana pengobatan atau pembedahan dapat memengaruhi fungsi organ. 6. Rehabilitasi dan fisioterapi setelah cedera atau pembedahan. Pengetahuan anatomi sangat berguna dalam merancang program rehabilitasi yang efektif. Penyembuhan otot dan sendi. Fisioterapis menggunakan anatomi muskuloskeletal untuk merencanakan latihan yang dapat membantu pasien memulihkan kekuatan dan rentang gerak setelah cedera. Penyembuhan saraf setelah cedera saraf. Fisioterapi berdasarkan anatomi saraf dan jaringan tubuh untuk merancang latihan atau stimulasi saraf yang tepat guna mempercepat pemulihan. 7. Transplantasi organ. Anatomi organ sangat penting dalam prosedur transplantasi untuk memastikan pencocokan dan pemindahan organ yang tepat. Pembedahan transplantasi memerlukan pemahaman mendalam tentang hubungan antara organ dan pembuluh darah besar, serta cara menghubungkan organ donor dengan penerima. Transplantasi ginjal memerlukan pemahaman tentang anatomi sistem urinarius untuk menyambungkan pembuluh darah dan saluran urin. Transplantasi jantung membutuhkan pengetahuan anatomi kardiovaskular untuk melakukan penyambungan pembuluh darah dan memastikan aliran darah yang optimal setelah transplantasi. 8. Membantu dalam pendidikan kedokteran. Anatomi juga memainkan peran penting dalam pendidikan kedokteran. Mahasiswa kedokteran perlu mempelajari anatomi untuk dapat mendiagnosis penyakit dan memberikan pengobatan yang tepat. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang anatomi manusia, baik secara sistemik maupun organ spesifik, adalah dasar bagi pengembangan keterampilan klinis mereka. Kesimpulan, aplikasi anatomi dalam klinis meliputi berbagai aspek penting dalam praktik medis, mulai dari pemeriksaan fisik, pencitraan medis, pembedahan, anestesiologi, hingga rehabilitasi. Setiap tindakan medis memerlukan pemahaman yang mendalam tentang struktur tubuh manusia agar dapat dilakukan dengan tepat dan aman. Dengan memahami anatomi, dokter dan tenaga medis lainnya dapat memberikan diagnosis yang akurat, merancang pengobatan yang efektif, serta meminimalkan risiko selama prosedur medis.